Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa, pada para siswa teknik komputer dan jaringan, alhamdulillah kita bertemu lagi pada sesi tutorial atau sesi panduan materi pelajaran untuk kelas TKJ bersama saya Agung Sulistyo, pengajar dari SMK Negeri 2 Temanggung. Untuk materi kali ini saya akan memberikan materi dasar tentang sistem Linux, ya, sistem operasi Linux, di mana ini adalah materi pada administrasi ASJ, ya, administrasi sistem jaringan, ya, di mana nanti akan dipelajari tentang sistem operasi Linux dan aplikasi jaringannya, ya. Di mana Anda akan mempelajari di ASJ ini dari mulai awal pengenalan Linux, tentang sistem operasi Linux, kemudian sampai kepada instalasi sistem operasi Linux, kemudian instalasi aplikasi-aplikasi di Linux, ya, aplikasi jaringan, kemudian sampai kepada virtualization atau menggunakan sistem operasi Linux sebagai virtualization, ya. Virtualization itu adalah semacam cloning dari sistem operasi. Jadi dalam satu sistem operasi itu terdapat beberapa sistem operasi yang digunakan dengan fungsi yang berbeda. Itu virtualization. Tentunya sudah mendukung jaringan yang sudah ada, ya. Baik, kita akan materi pada kali ini saya akan mengenalkan tentang sistem operasi Linux, ya. Sebelum saya lebih jauh tentang Linux, kenapa ya kok pada materi kali ini saya mengenalkan Linux dan kenapa harus Linux, ya? Kenapa tidak sistem operasi yang lain, ya? Saya di sini akan menjawab, memang sistem operasi itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kita mengenal ada sistem operasi Windows, ya, dari Windows dari dulu dari Windows 1.1 sampai sekarang Windows 10, ya, Windows 10. Kemudian juga ada sistem operasi Mac, ya, yang sudah terkenal di Amerika, ya, Macintosh, ya, itu juga salah satu sistem operasi yang sudah terkenal. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu adalah sistem operasi Unix atau Linux, ya, dimana kalau Windows ini Windows dan Macintosh itu adalah versi berbayar dari sistem operasi. Kemudian kalau Unix atau Linux itu adalah sistem free, ya, atau open source yang bisa dikembangkan oleh siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Makanya kalau Anda melihat pada sistem Linux, ya, silahkan nanti Anda buka website, ya, namanya Distro Watch, ya. Itu nanti akan banyak sekali kita temukan, ya, kita cari Distro Watch, ya. Di sini akan muncul berbagai sistem operasi Linux yang sudah berkembang banyak sekali, ya. Kalau Windows itu kan cuman Windows, tergantung dari perusahaannya, ya. Kalau ini kita bisa lihat, Anda bisa memilih berbagai sistem operasi Linux sesuai dengan kebutuhannya, ya. Jadi kelebihan dari sistem operasi Linux itu adalah bisa dimodifikasi, ya. Misalnya, saya kasih misalnya, kalau Anda ingin fokus pada server, maka Anda bisa memilih beberapa sistem operasi yang memang dikhususkan untuk server, ya. Bisa Ubuntu server misalnya, ya. Kemudian bisa CentOS, ya. Bisa Red Hat. Red Hat itu adalah sistem operasi yang sudah agak lama, itu khususkan untuk
Linux untuk jaringan ya, bisa untuk virtualization, bisa untuk jaringan security dan sebagainya. Dan ini di situs ini Anda bisa melihat berbagai distro Linux yang Anda bisa cari sesuai dengan sesuai dengan pilihan atau kegunaan ya. Di sini ya. Bisa, ini ada Kaizen, ada banyak sekali. Ini di sebelah kanan di sini ada MyLinux, Manjaro dan sebagainya. Ini distribusi atau distro Linux yang dikembangkan oleh banyak orang ya. Anda bebas mengembangkan sistem Linux ini. Ini termasuk ada Proxmox ya, yang terkenal. Ya, Proxmox ini adalah sistem operasi, salah satu contoh ya. Proxmox adalah sistem operasi untuk virtualization ya. Di sini Anda bisa melihat dan bisa melakukan download ya. Kalau mau download silahkan di-download ya, aplikasi Proxmox ya, dan sebagainya. Di sini ada Debian ya. Aplikasi Linux utama yang pertama kali itu ada Debian, ada Red Hat dan sebagainya ya. Nanti kita jelaskan. Sekarang kita akan materi ke sejarah Linux ya. Linux itu pertama kali ditemukan oleh Linus Torvalds ya. Sebenarnya sebelum Linux itu ada sistem operasi yang kerangka dari Linux itu, yaitu Unix ya. Unix itu dikembangkan oleh IBM ya. Jadi Linus Torvalds ini orang Swedia kalau nggak salah ya. Itu menemukan membuat sistem operasi yang diambil kodenya dari Unix ya. Kemudian beliau dengan Richard Stallman ini menamakan dengan nama Linux ya pada tahun 1991 ya. Jadi Linux ini pertama kali dibuat oleh Linus Torvalds ya pada 5 Oktober 1991 ya. Pertama kali diumumkan ya. Kalau dikeluarkan versi 001 itu adalah pada tahun 1991 pada bulan Agustus ya. Di sini hanya dikenalkan Shell Bash ya dan GCC ya. Shell Bash itu apa? Shell Bash itu adalah untuk tadi ya, yang akan kita pelajari nanti ya. Shell Bash itu adalah untuk melakukan perintah-perintah komen ya, atau perintah-perintah kepada sistem Linux itu ya. Misalnya kita akan melakukan perintah apa, melakukan perintah copy ya, cut, kemudian tapi berbasis shell atau berbasis command, LCI ya, line command interface ya. Kemudian saat ini ya Linux itu sudah menggunakan sistem Unix yang lengkap ya, sehingga bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari ya. Jadi sekarang malah Linux itu dibagi menjadi dua distro ya, satu untuk desktop ya, desktop itu seperti Windows ya, untuk pekerjaan sehari-hari ya. Bahkan sudah diikutkan aplikasi Office ya, ada LibreOffice, ada OpenOffice ya, yang hampir sama dengan Microsoft Office di Windows ya. Itu sudah mendukung di Linux ya, sehingga beberapa komunitas itu mengkampanyekan dan penggunaan operasi sistem Linux untuk open source itu ya, sehingga kita tidak melakukan pembajakan kepada sistem operasi lain. Kemudian Linux bisa diperoleh tadi dengan berbagai distro. Tadi Anda bisa melihat di distro watch itu bisa dilihat, nanti bisa dilihat sistem operasi yang banyak sekali. Anda bisa download, Anda bisa install. Kemudian distro adalah bundle dari Linux ya, jadi paket dari kernel Linux ya. Jadi distro itu diambil kernel Linuxnya, kemudian dikembangkan ya, sistem operasinya diambil dari yang lain. Tentunya ini adalah free open source ya. Kemudian ditambahkan program instalasi, tool basic, dan program-program lain yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan dari distro. Itu adalah sebagian kecil dari sejarah Linux ya. Kemudian karena kekuatannya ini open source ya, sehingga banyak
yang menggunakan ini sebagai sistem operasi jaringan ya. Karena kalau kita membeli yang non open source, misalnya Windows NT atau Windows 2008 server atau 2010 server, itu harganya sangat mahal sekali ya. Jadi lebih baik pakai Debian, pakai Ubuntu, pakai Red Hat, pakai CentOS dan sebagainya, itu sebagai sistem operasi server ya, digunakan sebagai server, baik itu server web, server server streaming maupun server multimedia yang lain. Kemudian selanjutnya pada tahun 96 ya, itu sudah mendukung multiple arsitektur dan multiple multiprosesor ya. Jadi 96 itu sudah mendukung, kalau sebelumnya itu hanya prosesor tertentu ya, 8088 ya, yang prosesor tertentu, tapi tahun 96 itu sudah mendukung arsitektur dan multiprosesor ya, multiprosesor yang dibuat dari berbagai jenis termasuk Intel arsitektur. Kemudian improve memory management code ya, jadi memungkinkan untuk mengembangkan memori yang lebih besar lagi. Kemudian jelas improve TCP/IP performance. Apa itu TCP/IP ya? TCP/IP adalah protokol standar untuk jaringan komputer ya. Jadi semua jaringan komputer baik yang dipakai semua perangkat itu menggunakan standar TCP/IP ya. Kemudian mendukung internal kernel, penanganan dependensi antara modul-modul ya, dan loading otomatis berdasarkan permintaan ya. Kemudian standarisasi interface dan konfigurasi ya. Di sini ada dependensi ya. Dependensi itu adalah semacam, kalau di Linux itu adalah saling terkait ya. Jadi sistem operasi ini akan mengaitkan dengan aplikasi ini, akan mengaitkan dengan aplikasi ini, sehingga ketika ini diupdate, otomatis ini akan minta diupdate juga. Itu namanya dependensi. Kalau sekarang itu lebih canggih lagi dari dependensi, yaitu menggunakan repository ya. Repository itu pengembang itu akan melakukan update aplikasi ya di Linux. Kemudian Linux kita versinya mungkin masih lama, kemudian kita akan melakukan update ya menggunakan repository ya. Repositorinya yang sudah disediakan secara gratis oleh para pengembang ya, sehingga kita akan melakukan update sistem secara otomatis ya, baik menggunakan perintah apt-get untuk varian Red Hat, atau menggunakan apt-get untuk varian Debian, atau menggunakan yum install untuk sistem operasi varian dari Red Hat ya. Kemudian distribusi Linux itu ada banyak sekali ya. Yang utama, yang paling awal, yaitu yang pertama adalah Red Hat ya. Ini adalah distribusi pertama yang diinstalasi dengan pengoperasian yang mudah karena berbasis desktop ya, berbasis GUI ya, graphical user interface ya, seperti Windows itu ya. Itu tampilannya seperti Windows itu, tapi cuman menu-menunya berbeda ya. Kemudian GUI-nya ada jenisnya, ada dua waktu itu, ada Genome dan KDE ya waktu itu. Sekarang sudah ada berbagai jenis. Kemudian distribusi Linux yang terkenal yang kedua adalah Debian ya. Debian ini, kalau Red Hat tadi itu turunannya menjadi CentOS ya, Fedora ya, Mandrake ya dan sebagainya. Itu adalah varian dari distribusi Red Hat ya. Kemudian ada Debian yang terkenal juga ya. Dari ini aplikasi yang sistem operasi yang banyak digunakan sebagai server ya, itu Debian. Kemudian dari Debian ini dimunculkan berbagai sistem operasi yang sesuai kebutuhan, misalnya Ubuntu ya. Ubuntu ada Ubuntu server, ada Ubuntu desktop. Itu kernelnya diambil dari Debian ya. Kemudian ada banyak sekali ya, ada Slack, ada khusus untuk hacking ya. Itu sistem operasi bisa menggunakan Kali Linux ya. Kali Linux itu adalah varian dari Ubuntu ya, di mana Ubuntu adalah varian dari Debian. Dan ini yang paling banyak digunakan adalah Debian ya. Kemudian ada Slackware ya. Ini juga aplikasi sistem operasi awal yang digunakan di Linux ya. Kemudian ada juga SUSE ya. Ini ada OpenSUSE, ada Mandrake. Maaf, dari Mandrake itu adalah dari
SUSE ya. Kemudian ada WinLinux ya. WinLinux ini adalah jembatan antara Windows dan Linux ya. Jadi sistem Linux tapi digunakan bukan di kernel, tapi kernelnya itu ada di partisi DOS ya. WinLinux ya. Jadi dibuat seakan-akan itu adalah program under Windows ya. Tapi sistem operasinya Linux ya. Ini luwih ruwet meneh ya. Dan masih banyak lagi ya sistem operasi varian dari sistem operasi yang sudah kami sebutkan itu. Kemudian ini adalah tampilan desktop dari sistem operasi Linux, hampir sama dengan Windows ya, hampir sama ya, hanya memang beda-beda isinya ya, tapi menggunakan desktop sama, menggunakan GUI ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar dalamnya Linux itu apa ya. Ya, Linux itu sama dengan sistem operasi yang lain ya, sistem operasi Windows dan Macintosh ya. Itu sama aja, ada directory, ada sistem directory ya. Kalau di Windows ada C Windows, C program file ya. Kemudian C administration, kemudian C user dan sebagainya. Di Linux itu ada juga banyak sekali ya. Jadi direktori itu berdasarkan fungsinya ya, sama dengan di Windows ya. Yang pertama adalah directory /bin ya. Directory /bin. Nah, ini berisi di directory ini berisi file-file binary ya, atau file-file aplikasi yang ada di Linux ya, baik aplikasi bawaan dari sistem Linux maupun aplikasi perintah dari aplikasi yang diinstal baru ya. Kemudian dapat yang digunakan oleh user, baik user biasa maupun root ya, super user atau root ya. Super user itu user hierarki di Linux, yaitu yang bisa mengolah apa saja di dalam sistem Linux ya. Kemudian hierarki di bawahnya itu adalah user biasa. Kemudian ada directory boot ya, boot boot ya. Itu berisi file yang digunakan untuk booting ya. Jadi di dalamnya itu isinya kernel Linux ya, untuk aplikasi booting ya. Jadi kalau kita menyalakan sistem operasi Linux, nanti akan melakukan booting, dia akan melakukan mempersiapkan hardware, mengidentifikasi hardware, kemudian sudah siap belum hardwarenya ya. Kalau nggak siap nanti ada peringatan, kalau fatal ya dia akan kembali lagi reboot dan sebagainya. Itu semuanya disimpan dalam directory boot ya. Kemudian ada directory dev ya, DEF. Itu adalah directory device ya, artinya device dev ya. Itu berisi sistem khusus yang merupakan refleksi device hardware, atau kalau kita sebut itu namanya driver ya. Di Windows itu namanya driver. Jadi semua aplikasi driver di Linux itu disimpan di directory dev. Kemudian ada etc atau configuration ya, etc itu berisi file konfigurasi sistem ya. Jadi kalau Linux itu beda dengan Windows ya. Kalau Linux itu konfigurasinya, apalagi aplikasi jaringan itu banyak kan konfigurasinya berupa konfigurasi teks ya, yaitu berekstensi conf, conf ya, sehingga kita melakukan konfigurasi secara manual. Nah, ini semuanya diletakkan di konfigurasi each ya. Kemudian ada konfigurasi home/home ya. Directory home itu adalah berisi directory user, biasanya user, isinya misalnya dalam Linux itu ada home root, ada home Agung misalnya. Kalau usernya Agung, misalnya home Pak Ijo ya, kalau usernya namanya Pak Ijo. Kemudian ada directory lib ya, /lib itu adalah directory untuk library ya. Untuk apa library itu? Untuk digunakan untuk mendukung kerja kernel Linux ya. Jadi di situ ada library. Library itu kalau dalam dunia pemrograman itu library itu semacam instant ya. Jadi kalau dia membutuhkan apa, dia nanti bisa menghubungi library ini. Jadi library ini semacam database program ya,
yang tidak perlu semuanya ditulis ya. Jadi bisa mengambil dari library ini kemudian dijalankan, itu sudah cukup. Jadi programnya itu tidak terlalu besar, sehingga program aplikasi tidak terlalu besar. Itu semuanya disimpan dalam directory library ya. Kemudian ada directory MNT, yaitu mount ya. Biasanya digunakan untuk memounting hardware yang lain, misalnya hardware input atau output ya, misalnya itu adalah hard disk ya. Jadi memounting ya, mounting itu hard disk ya, atau CD-ROM ya, atau flash disk, itu ada di directory MNT ya. Kemudian ada directory proc ya. Ini berisi file system yang menunjukkan data-data kernel setiap saat ya, proc ya. Misalnya proc CPU info itu berisi tentang data CPU. Misalnya di directory proc CPU itu berisi data-data tentang CPU yang sedang dijalankan. Kemudian ada directory root ya. Root itu /root itu digunakan untuk home atau directory khusus untuk user, super user ya, atau super user atau user root gitu. Kemudian ada sbin ya. Ini ada software binary, itu sama seperti directory bin, hanya super user yang sebaiknya menggunakan binary-binary tersebut, mengingat fungsi-fungsi binary yang terdapat di dalamnya itu berisi maintenance ya, itu di directory sbin ya. Kemudian ada directory tmp ya, atau temporary namanya. Itu berisi file-file sementara yang dibutuhkan oleh aplikasi yang sedang dijalankan ya. Jadi aplikasi itu kadang-kadang menjalankan sebuah aplikasi itu menjalankan sebuah sistem ya, atau sebuah perhitungan, itu akan data-datanya akan disimpan di temporary, supaya nanti ketika di close aplikasinya tidak digunakan, temporary-nya jadi hilang ya. File di restart, file-file yang tidak dipakai lagi itu bisa hilang dan ada di temporary. Kemudian ada directory USR atau user. Nah, ini berisi library, binary, dokumentasi dan lainnya hasil instalasi user ya, instalasi aplikasi. Kemudian yang terakhir itu adalah directory var ya, variable. Variable ini berisi logging atau berisi catatan-catatan tertentu tentang sistem operasi aplikasi ya. Jadi misalnya Anda ingin mengetahui performance dari aplikasi server Apache ya. Apache itu digunakan untuk web server. Maka nanti bisa dilihat di var log www misalnya. Nah, nanti akan kelihatan performance dari logging performance dari aplikasi Apache. Ini semuanya disimpan dalam directory variable ya, /var. Kemudian kita akan belajar tentang perintah dasar Linux ya. Jadi kalau sudah kita punya Linux ya, itu kita bagaimana caranya ya supaya bisa mengaplikasikan Linux ya. Dalam sistem operasi Unix itu memiliki keunikan yaitu pada perintah dasarnya ya. Biasanya perintah-perintah ini dilakukan di dalam terminal ya, terminal konsol, nanti saya demokan. Kemudian perintah-perintah ini dikerjakan secara manual dan teliti ya. Perintah-perintah ini lebih sering digunakan untuk user yang expert ya. Kalau Anda nanti memang harus belajar tentang sistem jaringan, sistem operasi jaringan, maka Anda harus belajar sistem perintah dasar Linux ya. Kemudian struktur perintah di Linux itu yang pertama adalah root ya. Root itu bergambar atau nanti ada crash ya, ada tanda crash pada perintah Linux ya. Ini bisa saya contohkan. Silahkan Anda mendownload ya. Nanti Anda mendownload putih ya, namanya putih. Ketik aja putih, kemudian nanti diklik. Nah, nanti Anda silahkan install, ini di download ya. Anda pilih yang installer MSI 64 bit ya. Kemudian nanti diinstal ya. Ini saya kasih contoh.
Kemudian nanti akan muncul shortcut putih seperti ini ya. Ini IP-nya, portnya 22 ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian masukkan login root, kemudian passwordnya dimasukkan. Nah, di sini sudah ada tanda pagar ya. Kalau tanda pagar ini berarti menunjukkan super user ya. Kalau tandanya dolar misalnya seperti ini, nah ini akan login sebagai user biasa ya. Itu kalau tandanya dolar ya. Makanya root ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengkonfigurasi secara total ya. Jadi apa aja bisa dilakukan oleh root di sini. Nah, tadi direktori utama itu ada di /cd/ ya. cd spasi slash ya. Ini sekaligus cd itu perintah untuk command directory ya, untuk pindah ke direktori tertentu. Nah, ini saya enter. Nah, itu akan muncul di sini ada slash ya. Nah, ini kalau saya ketikkan list main all, ini list main all itu adalah untuk melakukan listing direktori di dalamnya. Nah, ini direktorinya. Anda kalau ada tanda DR ya, DR ini berarti direktori. Tapi kalau tandanya seperti ini, strip, ini data atau file ya. Tapi kalau DR itu artinya direktori. Nah, kemudian ada XRX ya. Ini ada. Kemudian kalau ada tandanya L di sini, L ya, itu artinya adalah link ya. Di sini lib, ini user lib ya, ini link ya. Kemudian hanya itu ya. Kemudian ada tanda kode RWX, ada RW, RR. Ini adalah sistem permission ya, permission dari direktori ini. Jadi kalau ini di set permisi, nanti ada aturannya ya, ada aturannya yaitu 541 itu ada aturannya. Jadi kalau di setting 600 misalnya, nanti kita berikan panduannya. Nah, itu untuk change mode directory ya, atau change mode file, chmod ya. Itu untuk membatasi siapa saja yang bisa akses. Siapa saja yang bisa akses, dan aksesnya hanya apa saja. Ada read, write, dan execution ya. Read, write, execution itu ada kodenya ya. Kalau hanya read dan execution ya, itu kodenya apa ya. Jadi intinya ada 4, 2, 1 ya. Kalau read itu bernilai 4, write itu bernilai 2, dan execution itu bernilai 1. Jadi kalau misalnya 755, berarti grup itu boleh 7, kemudian user ownernya itu adalah 5, kemudian ownernya itu adalah 7, kemudian yang satu grup itu adalah 5, kemudian yang selain grup itu juga 5. Berarti 5 itu apa? 5 itu adalah kombinasi dari 4 dan 1, yaitu execution dan write dan execution ya. Itu kalau pada sistem Linux ya, chmod. Kita akan jelaskan dulu di sini ya. Ini ada directory boot, dev, each, home, media, dan sebagainya. Ini yang tadi saya jelaskan ya, ada var, user, sys. Ini ada di direktori utama kalau di dalam perintah dasar Linux ya. Kemudian perintah yang lainnya itu ada banyak sekali ya. Di sini kita tinggal misalnya perintah tadi adalah chmod di slash ya, maaf tadi terputus cd ya.
Nah, ini perintah, ini adalah perintah-perintahnya. Kemudian ada list tadi ya. Kalau list seperti ini, kalau list main all, ini berarti modelnya ke bawah ya. Kemudian ada make dir ya. Make dir itu perintah untuk make directory ya. Misalnya saya membuat make dir Agung gitu. Nanti saya list main all, itu nanti akan muncul directory Agung di sini ya. Kalau mau menghapus itu rm Agung gitu ya, atau rm min rf ya, min rf ini Agung. Nah, nanti saya list lagi, sudah tidak ada directory Agung. Jadi ada dir ya. Dir itu untuk melihat direktorinya apa aja. Kemudian ada make dir ya, make dir untuk membuat direktori. Kemudian juga ada cp ya, untuk mengcopy ya, perintah cp ya. Kita masuk ke home dulu, coba ke home. Di sini seperti var aja ya. Di sini var cd each list main all. Nah, ini ada di dalam cd each ya, konfigurasi. Misalnya saya mau ngopi ini ya, web ini aja ya, YouTube DL ya misalnya. Nah, kalau saya mau ngopi cp, tinggal cp YouTube DL.com, kemudian dikasih nama yang lainnya apa, .con misalnya, on ya misalnya. Nah, nanti akan muncul .on di sini ya, sehingga ini perintah untuk cp ya. Kalau cp main a itu perintah untuk mengcopy semuanya dalam satu direktori itu ya, cp main a. Kemudian ada perintah mv, itu untuk memindah, sama dengan perintahnya sama tadi dengan cp. mv itu move, perindah atau memindah. Kalau rm itu remove ya. Nah, itu adalah sebagian dari perintah dasar di Linux ya, yang bisa Anda pelajari ya. Itu ada list ya. Selanjutnya perintah dasar ini ada rm, cp, cat itu untuk membaca ya. Cat itu untuk membaca ya. Di sini ada perintahnya, cat itu untuk membaca sebuah file ya. Kemudian ada ls, itu adalah manipulasi file dan directory. List main all, list main l ya, menampilkan lah. Lanjut. Nah, ini contoh perintah-perintah dasar Linux ya. Anda bisa mencarinya di berbagai artikel. Perintah dasar Linux ada banyak sekali. Kemudian untuk menginstal software dengan RPM ya. Jadi RPM itu adalah packaging untuk software ya. Biasanya digunakan untuk varian Red Hat ya. Untuk menginstal paket RPM itu bisa RPM min i ya. Kalau mengupgrade RPM min u besar ya. Kalau menghilangkan ya, RPM min e ya, itu remove. Kemudian kalau instalasi menggunakan tar, nah ini biasanya ini varian Debian. Kalau Debian itu nggak pakai RPM tapi pakai tar-gz ya, atau kompresi tar ya, seperti WinZip atau apa, zip atau rar itu ya. Di sini ada perintahnya tar min zxvf, itu untuk mengekstrak kompresinya itu ya ke direktori itu, namanya itu juga. Itu ada min x, min z, min v, dan min f ya. Kemudian ada compile itu untuk mengcompile program ke bahasa mesin ya. Ini biasanya di Linux itu ada beberapa aplikasi, yaitu GCC, biasanya menggunakan GCC ya. Untuk langkah compile itu setelah diekstrak filenya, kemudian dicari file configure ya. Ada file configure, itu tinggal ketikan
configure ya, nanti sampai selesai datanya sampai selesai, kemudian baru make ya. Make itu melakukan compile awal, make, kemudian baru make install. Setelah make kemudian sampai selesai, baru selanjutnya adalah make install untuk menginstalasi yang sudah dikompil itu ke direktori yang dikehendaki ya. Itu langkah untuk compile atau untuk menginstal paket aplikasi yang masih open source ya, masih dalam bentuk kode. Itu saja ya dari saya tentang perintah sistem operasi Linux. Semoga bermanfaat ya. Mungkin insya Allah di materi selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi di Linux ya, supaya Anda bisa lebih paham lagi dan bisa nanti praktikum lebih mahir lagi. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan komen aja di bawah, dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe channel SMKN 2 Temanggung Official ini supaya nanti mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang tutorial atau panduan tentang materi pelajaran yang Anda inginkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.